Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nia Kasnayanti, NIM 1923365. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 4 materi. Yang pertama yaitu arti penting pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak. Yang kedua, definisi pembukuan dan pencatatan. Yang ketiga, ketentuan pokok tentang pembukuan dan pencatatan. Yang keempat, sanksi terkait pembukuan dan pencatatan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu kita masuk pada materi arti penting pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak. Nah, kenapa pembukuan dan pencatatan itu penting dalam pemeriksaan pajak? Karena laporan keuangan atau rekapitulasi peredaran bruto merupakan objek pemeriksaan pajak. Maka dari itu, pemeriksaan pajak tidak bisa dilakukan jika pembukuan atau pencatatan laporan keuangan tidak ada. Selanjutnya masuk pada pembukuan dan pencatatan. Kira-kira apa itu pembukuan dan pencatatan? Yang pertama, pembukuan. Menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang kedua, pencatatan. Apa itu pencatatan? Pencatatan adalah terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Sekarang masuk pada ketentuan pokok tentang pembukuan dan pencatatan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur terkait yang pertama, pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000. Selanjutnya, pihak yang wajib menyelenggarakan pencatatan, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000, dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, jadi pembukuan subjek pajaknya yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas yang peredaran usahanya besar dari 4.800.000.000. Sedangkan pencatatan subjek pajaknya wajib pajak orang pribadi yang peredaran usahanya kecil dari 4.800.000.000. Yang ketiga, pembukuan dan pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikat baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Yang keempat yaitu bahasa dan mata uang. Nah, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,
satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima yaitu stelsel pembukuan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Nah, apa itu stelsel akrual? Stelsel akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu terutang. Selanjutnya, apa itu stelsel kas? Stelsel kas adalah suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Yang keenam yaitu perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku, yaitu harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang ketujuh yaitu output pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, output pembukuan, yaitu harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam rangka pembuatan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya, output pencatatan, yaitu peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Yang kedelapan yaitu standar pembukuan yang dipakai, yaitu pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya yaitu yang kesembilan, penyimpanan buku, catatan, dan dokumen. Buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Selanjutnya masuk kepada materi terakhir yaitu sanksi terkait pembukuan dan pencatatan. Nah, sanksi apa yang dikenakan atas wajib pajak yang tidak memiliki pembukuan atau pencatatan alias tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan? Tentunya orang tersebut akan mendapatkan sanksi, yaitu sanksi perpajakan terkait pembukuan atau pencatatan. Dapat diterbitkan SKPKB pasal 13 ayat 3, yaitu kewajiban pasal 28 dan 29 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, yaitu dikenakan sanksi administratif, yaitu dikenakan sanksi kenaikan dari jumlah pajak 50% untuk PPh orang pribadi atau badan dan 100% untuk PPN dan PPh potput. Yang tadi yaitu sanksi administrasi. Lalu adakah sanksi pidana bila wajib pajak tidak membuat pembukuan atau pencatatan? Tentunya ada. Tindak pidana terkait pembukuan yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain, serta tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakannya secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11.
yaitu sanksinya yaitu pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 jumlah pajak terutangnya tidak atau kurang dibayar. Oke, sekian penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.